Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita semuanya pasti salah karena kita juga senantiasa dalam kondisi banyak salah. Maka tidak ada salahnya kalau kita minta maaf begitu ya, saling memaafkan. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana hubungan toxic relationship. Katanya kalau bahasa kerennya begitu. Mungkin bahasa yang mudah dipahaminya adalah hubungan yang penuh racun begitu ya, hubungan yang merusak, hubungan yang membuat harga diri menjadi berantakan dan sebagainya. Artinya memang hubungan ini yang bikin kita ini menjadi tidak bagus, tidak nyaman dan tidak berkembang. Dan para ahli mengatakan bahwa itu adalah hubungan toxic, hubungan yang penuh racun begitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, ternyata banyak orang yang memang tidak sadar bahwa dalam hubungan dia, apakah dengan teman atau juga dengan pasangan ataupun dengan siapapun begitu ya, itu ternyata sudah terbentuk hubungan yang penuh racun begitu ya, toxic relationship. Dan ini memang tidak sederhana begitu ya, tidak sederhana karena banyak orang tidak sadar. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang itu tidak sadar, kemudian kok tiba-tiba saya menjadi semakin parah ya, kok tiba-tiba saya menjadi tidak seperti dulu lagi ya begitu ya. Nah ini memang banyak orang yang tidak sadar begitu ya, dan baru sadar ketika memang sudah parah sekali begitu ya. Nah masalahnya adalah orang kenapa tidak sadar bahwa dia sedang menjalin hubungan yang penuh racun begitu. Nah salah satunya adalah ini kata ahli begitu ya. Pertama, dia merasa dalam hubungan dua orang ataupun lebih, apakah itu dengan pasangan ataupun juga dengan temannya begitu, dia merasa bahwa dia berjuang sendirian begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga seringkali dia merasa direndahkan. Karena dia merasa sering direndahkan, dia pun kemudian membentuk satu mekanisme pertahanan. Dia merasa begitu sangat hati-hati dengan temannya ataupun dengan pasangannya begitu ya, karena dia senantiasa berada pada posisi senantiasa direndahkan begitu ya. Terus juga mungkin dia merasa bahwa kayaknya aku kok gini terus ya begitu kan. Nah itu dalam posisi yang apa namanya ya, kadang-kadang dia tuh sadar bahwa aku kayaknya ada yang salah nih dalam hubungan ini, tapi kemudian karena atas nama persahabatan, atas nama pertemanan dan lain sebagainya, akhirnya kemudian diabaikan suara-suara hati itu begitu ya. Nah pada prinsipnya begini aja sih simpelnya. Jadi kalau kita berkomunikasi ataupun menjalin hubungan persahabatan ataupun dengan pasangan gitu, kita merasa bahwa kayaknya harga diriku kok kayaknya dihancurkan sekali nih. Kayaknya aku merasa defensif deh kalau ketemu sama dia. Aku kok kayaknya sering dikritik begitu ya, sehingga membuat harga diri saya menjadi semakin turun dan menjadi semakin hancur begitu ya. Nah ketika Anda merasakan itu, maka bisa dipastikan itu adalah hubungan yang toxic relationship. Memang kadang dalam persahabatan ataupun dalam hubungan kita dengan pasangan kita, apakah dengan suami ataupun dengan istri, dalam hal ini saya dengan istri begitu ya, mungkin kadang-kadang memang terjadi kenaikan ataupun penurunan begitu ya. Nah dimana kemudian itu hal-hal yang sangat dinamis sekali. Tetapi ini masih dalam taraf wajar kalau kemudian dalam hubungan kita, dalam komunikasi kita ada mengalami penurunan begitu kan. Tetapi itu tidak berlangsung lama, besok biasa lagi. Mungkin lusa terjadi ada hal yang miskomunikasi, kemudian bisa dibereskan lagi. Itu hal-hal yang sangat biasa sekali dan manusiawi sekali, karena manusia tidak mungkin dalam posisi high performance terus begitu ya, dalam posisi baik terus begitu. Kadang-kadang kita juga dalam posisi tidak baik juga begitu ya. Nah tetapi dalam toxic relationship, kondisi tidak baik ini berlangsung sangat lama begitu ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang penuh racun, kita ini dalam posisi dikritik terus menerus, kita ini merasa dituntut terus menerus, dan akhirnya secara energi kita ini akan capek secara terus menerus, sehingga kemudian dalam jangka panjang ini benar-benar kita ini akan kehabisan energi gitu. Nah kalau kita semuanya sadar bahwa kita sedang menjalin hubungan yang penuh racun, maka segera keluar dari lingkaran itu kalau memang Anda tidak bisa merubah itu semuanya begitu. Jadi keluar, tetapi itu disadari dulu begitu, karena banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang menjalin hubungan yang penuh racun begitu, toxic relationship. Jadi keluar dari komunitas itu, keluar dari hubungan itu, dan itu ada salah satu cara yang terbaik untuk Anda menyelamatkan diri Anda sendiri begitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tahu akurat, sangat akurat bahwa dirinya sedang mengalami hubungan yang penuh racun. Kalau itu Anda yang mengalami, maka alangkah baiknya Anda segera berkonsultasi dengan ahlinya. Apakah orang yang terutama dalam yang mengerti dalam ilmu psikologi begitu ya. Apakah berupa konselor ataupun berupa psikolog gitu ya. Bisa ketemu dengan mereka. Dari sana mereka akan mendiagnosa, oh Anda sedang mengalami hubungan yang sorry to say toxic relationship, atau mungkin oh Anda cuma kecapean saja sehingga orang lain apapun yang diomongin orang lain Anda tangkap sebagai sebuah penghinaan, sebagai ejekan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu sudah jelas keluar bahwa oke, Anda mengalami toxic relationship, maka langkahnya ada dua. Pertama adalah kalau Anda tidak bisa merubah itu ya, catatannya Anda bisa merubah. Kalau Anda memang tidak bisa merubah, ya sudahlah, maka masuk ke dalam tahapan yang kedua adalah Anda segera keluar dari komunitas itu, Anda segera keluar dari hubungan itu. Karena kenapa? Daya rusak psikologis kita, daya rusak psikologis tidak terlihat. Kalau orang pano, orang sakit gigi, ataupun juga mungkin orang vertigo kelihatan, wah ini kok geliung-geliung begitu ya, ataupun juga mungkin kalau pano begitu kelihatan begitu ya. Tetapi kalau toxic relationship ini psikologis sekali, di dalam batin sekali begitu. Badannya sehat tetapi ternyata kedalamannya itu udah rusak semuanya. Nah, bagaimana healingnya? Nah, tentu banyak orang yang setelah keluar dari komunitas atau juga keluar dari hubungan yang penuh racun ini, tentu ada rasa semacam hampa, ketika ada rasa semacam kehilangan dan sebagainya, itu sangat wajar sekali. Segera tanyakan bagaimana solusinya supaya aku tidak mengalami efek samping setelah keluar dari toxic relationship. Karena bertahan dalam hubungan yang penuh racun pun juga sangat tidak sehat, tetapi ketika keluar pun juga memang ada dampak rasa kehilangan. Itu sangat manusiawi sekali. Nah, dampak itu kemudian segera dikonsultasikan kepada psikolog begitu ya. Dan psikolog pun juga tahu. Atau juga mungkin konselor begitu ya. Cuma salah satunya adalah salah satu caranya adalah fokus memperbaiki diri. Ketika diri kita perbaiki betul, kita benahi betul, kita evaluasi betul kira-kira mana yang salah, dan kemudian berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang luar biasa, maka di sekeliling kita, apakah itu berupa teman ataupun siapapun yang ada di sekeliling kita akan berubah dengan sendirinya. Karena jangan-jangan memang ini menjadi evaluasi diri kita sendiri juga begitu ya. Toxic relationship itu adalah kita yang mengundang. Karena memang kita penuh racun, maka kita mengundang hubungan yang penuh racun juga. Caranya bagaimana kalau begitu solusinya? Ya perbaiki diri kita. Nanti lingkungan pun juga akan otomatis di sekeliling kita akan dikelilingi oleh orang-orang baik begitu ya. Dan ditambah lagi memang pastikan bahwa kita memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik begitu ya. Karena sesama orang baik pun, sorry to say, potensi untuk saling menyakiti pun juga ada. Dan tentunya mungkin ini tidak disengaja begitu ya. Mungkin begitu. Saya kira demikian teman-teman semuanya, semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa bisa dicek video-video sebelumnya, ini memang materi-materi psikologis banget begitu ya. Nah, jika itu bermanfaat silahkan dilihat, silahkan di like, dan silahkan di komen begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.